Savior, apa kabarnya? Semoga kita tetap bahagia dan sehat selalu. Bersyukur malam ini kita boleh dipertemukan melalui ibadah online Savior meskipun via online. Kami yakin tidak mengurangi sukacita dan kerinduan kita untuk datang beribadah pada malam hari ini. Mari saling menyapa di live chat kita yang ada. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita simak informasi berikut. Mari kita siapkan sarana dan hati kita untuk beribadah malam ini. Kami ucapkan selamat beribadah. Shalom Saviors, selamat malam semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan, akhirnya malam hari ini kita kembali bisa beribadah. Setelah hampir 4 bulan kita tidak melaksanakan ibadah, tetapi hari ini kita melaksanakan ibadah dan biarlah kita tetap bersuka cita, memfokuskan diri kita untuk menyembah Tuhan. Untuk itu malam hari ini mari kita siapkan waktu terbaik kita. Kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena pada malam hari ini akhirnya kita bisa beribadah. Walaupun masih live streaming. Tetapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita. Kau Allah yang setia ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, sebab kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Malam hari ini, kami semua anak-anak muda, datang bersatu hati, memfokuskan diri kami, menyembah, memuji, memuliakan namamu ya Bapa. Secara khusus berdoa untuk semua Saviors yang ada di rumah malam hari ini. Engkau berkati, urapanmu mengalir. Dan biarlah kami benar-benar merasakan penyembahan yang luar biasa hanya untuk hormat kemuliaan namamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya. Kita akan menyembah Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Katakan, Kau Bapa yang setia, benar Tuhan, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh Tuhan, hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa. Karya-Mu sempurna,
mulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesatan, ku tetap percaya walau tak melihat. Sebab kami yakin, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ajaib dan mulia, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Yesus selamanya. Mari dengan bangkit berdiri, kita mau agungkan Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Yesus. Kami tinggikan Kau ya Bapa. Malam hari ini segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu. Sama-sama kita mau serukan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Kami sembah Kau Yesus. Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dengan segenap hati kita mau sembah Tuhan. Katakan, kami sembah. Kau terindah dengan darah-Mu. Kami sembah Kau Yesus. Seumur hidupku ku mau menyembah. Seumur hidupku Tuhan, ku mau seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kita beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, benar ya Bapa. Seumur hidup kami mau menyembah-Mu. Dan seumur hidup kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Ya, malam hari ini kita mau lebih lagi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Hey. Kita percaya bahwa kita adalah umat yang dikuduskan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya
Kita berdiri dengan kuasa. Kita berdiri, yes, dengan kuasa. Sebab Roh yang dahsyat beserta kita, beserta kita. Sekarang saatnya bangkit. Yesuslah Raja, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, mari berikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya, sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan dengan penuh sukacita. Sama-sama katakan, sekarang saatnya, sekarang saatnya bangkit, nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya, bangkit nyatakan, Yesuslah Raja, pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, mari berikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya, sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Pam pam param pam 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 param pam 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 param pam param param. Kita beri sorak-sorak paling meriah untuk Tuhan. Malam hari ini kita mau lebih lagi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Sambil bertepuk tangan, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Hey, I will sing, I will sing, I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the door. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, oh, we praise you now. We praise you now. Oh, oh, oh. Yeah. Nothing's gonna stop us now. Nothing gonna stop us now. From crazy, crazy, from crazy you. Yeah. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From crazy, from crazy, from crazy you. Woo. I will sing, I will sing, I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my arms are open. You're my freedom now. Called me out from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips
I'll praise you forever. I praise you forever. I praise you forever. Everything in me praise the. Let's we praise Jesus. Singing. I praise you forever. I praise you forever, Jesus. Everything in me praise the name of Jesus. One more time. I praise you forever. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Oh, we praise you now. Mari kita berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Silakan duduk kembali, Save Youters. Terima kasih untuk Save Youters yang telah memberikan persembahan. Mari saat ini kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepadamu, terima kasih untuk kesempatan yang kau berikan kepada kami untuk memberikan persembahan. Kami tahu ya Bapa, ini jauh daripada sempurna. Tetapi biarlah ya Bapa, engkau lihat hati kami yang memberikan dari ketulusan hati kami. Dan biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk pelayananmu di tempat ini. Dan ajar kami selalu bersyukur untuk setiap berkat yang engkau percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saat ini kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita ambil waktu dulu, menyiapkan hati kita, memfokuskan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya malam hari ini.
memberikan segala sesuatu kami perlukan. Oh, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan. Kami butuhkan sentuhan Tangan. Kami tak bisa jalan sendiri ya Bapa. Jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Tuhan, kami perlukan. Kami perlukan keajaiban Tuhan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Terima kasih. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Benar ya Tuhan, kami memerlukan Tuhan, kami perlu Tuhan dalam perjalanan hidup kami, termasuk di dalam kami menjalani masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Engkau kembali mengingatkan kami bahwa kami terus harus menjadi berkat sebagaimana panggilan kami sebagai orang percaya. Kami punya pergumulan untuk keluarga kami maupun sekolah, pekerjaan kami dan pelayanan kami di tempat ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk semakin mengerti panggilan Tuhan dan menghidupinya. Pada malam hari ini kami akan mendengarkan sebuah kesaksian dan sharing firman Tuhan dari hamba-Mu, Bapak Guru Injil Martin Magalin. Kiranya kuasa Tuhan melingkupi kami agar bekerja di dalam kami semakin mengerti tentang apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, bahkan mengenal Engkau dan panggilan-Mu bagi setiap kami. Berkatilah ya Tuhan dari awal hingga berakhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, pada malam hari ini kita akan membahas suatu tema keluarga, pekerjaan dan pelayanan. Dan pada saat ini kita sudah kehadiran narasumber yaitu Bapak Guru Injil Martin Magalin. Shalom Pak. Shalom. Ya, jadi Pak, malam ini kita membahas tentang keluarga, pekerjaan dan pelayanan. Jadi langsung saja menurut Bapak bagaimana konsep tentang keluarga, tentang pekerjaan dan pelayanan itu sendiri? Ya, terima kasih. Sebelum saya memberikan jawaban atas pertanyaan yang diminta, dalam kesempatan indah ini saya mengucap syukur kepada Tuhan yang memberikan kesempatan dan kepercayaan indah ini, tetapi juga kepada pembina dan pengurus Komisi Safe Youth yang mengundang dan memberikan kepercayaan ini bagi saya untuk boleh sharing. Menjawab pertanyaan yang diberikan tadi berkaitan dengan keluarga, pekerjaan dan juga pelayanan. Keluarga secara umum adalah lembaga terkecil dalam masyarakat. Tetapi tentu dalam hal ini yang dimaksudkan adalah keluarga Kristen. Sebab itu keluarga Kristen adalah persekutuan antara ayah, ibu, dan anak-anak yang telah sungguh-sungguh mengenal, percaya dan menerima Tuhan Yesus
sebagai juru selamat. Dan senantiasa berupaya meneladani akan Kristus di dalam pengajarannya. Mungkin itu sedikit mengenai keluarga, tetapi juga di dalam pemahaman umum bahwa keluarga itu mestinya sesuatu yang lebih dari sekedar apa yang saya jelaskan, bahwa keluarga itu adalah tempat atau wadah yang teduh di mana seluruh anggota keluarga menikmati cinta kasih Allah, saling berbagi, saling peduli, saling menopang satu terhadap yang lain. Kita mungkin pernah mendengar ada ungkapan yang berkata bahwa keluargaku atau keluarga itu adalah harta yang terindah, mutiara yang terindah. Ya, bahkan ada yang mengatakan keluargaku adalah surgaku. Jadi sepatutnya bagi kita untuk sungguh-sungguh mencintai, menyukai keluarga. Sementara pekerjaan itu adalah secara pandangan umum adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk menghasilkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup baik pribadi maupun keluarga. Tetapi di dalam pandangan Kristen tentunya pekerjaan itu adalah sebuah anugerah atau pemberian Allah. Tetapi juga pekerjaan itu adalah sebuah keharusan yang diberikan Allah kepada manusia. Ya. Karena Allah sendiri telah memberikan teladan bahwa Allah sendiri yang adalah pencipta langit dan bumi, dia bekerja keras. Demikian juga kepada manusia pertama Adam dan Hawa. Allah juga memberikan tugas supaya memelihara, mengelola apa yang Allah berikan. Jadi tegasnya bahwa pekerjaan itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah yang mesti kita hidupi, kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, tetapi dengan segala sukacita. Ya. Dan pelayanan. Nah, pelayanan ini adalah sesuatu juga yang merupakan anugerah Allah bagi kita. Pelayanan ini merupakan sebuah respon positif dari setiap orang percaya yang benar-benar telah menerima kasih karunia. Dalam pengertian bahwa setiap umat Tuhan ya yang telah menerima kasih karunia Allah, menerima keselamatan yang daripada Tuhan, harus melayani Tuhan. Ada banyak ayat firman Tuhan yang membicarakan tentang hal ini. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa kita ini adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah telah persiapkan sebelumnya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 juga, kita sebagai umat pilihan Allah ya, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan ya, yang telah memanggil kita dari dalam kegelapan pada terang yang ajaib itu. Jadi secara singkat sederhana pemahaman saya atau konsep tentang keluarga, tentang pekerjaan dan juga pelayanan seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Wah, menarik sekali ya memandang keluarga, secara khusus keluarga Kristen sebagai persekutuan antara anggota keluarga dan juga sebagai wadah untuk orang-orang menikmati kasih Amin. Tuhan. Memandang pekerjaan dalam sudut pandang Kristen bahwa Allah bekerja, Allah berkarya, kita pun seperti itu. Bahkan mengingat mandat budaya yang diberikan kepada Adam dan Hawa. Begitu juga memandang pelayanan sebagai suatu respon setelah menikmati keselamatan. Iya. Ya, jadi teman-teman, Bapak Guru Injil Martin Magalin,
kalau kita sudah mengenal keluarga beliau, juga teman kita ketua Save You tahun lalu adalah orang tua dari Beles Magalin. Juga bagi teman-teman yang belum mengenal, Bapak adalah berlatar belakang seorang pengusaha, bahkan mengakui sebagai pengusaha kecil yang merintis dari nol, betul-betul dari nol usaha di Palu, sambil juga bersama-sama merintis pelayanan GKI Sulsel Jemaat Palu. Dan hari ini boleh eksis sampai sekarang. Jadi Pak, dengan pandangan seperti tadi kita melihat bahwa ada orang yang sukses dalam keluarganya, tetapi dalam hal pekerjaan dan pelayanan tidak seperti itu. Ada juga yang dalam pekerjaan sukses, tapi keluarganya tidak baik, pelayanannya pun tidak menjadi berkat di sana. Tapi ada juga orang yang dalam pelayanan mati-matian tetapi tidak memperhatikan keluarga ataupun tidak menjadi berkat dalam profesinya, seperti itu. Nah, kalau kami melihat bagian ini, kami melihat bahwa Bapak adalah orang yang teladan dalam ketiga hal ini, seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana Bapak memanage atau mengatur sehingga ketiga hal ini harmoni dalam kehidupan Bapak? Meraih sebuah kesuksesan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam pelayanan, tentunya ini adalah kerinduan semua orang. Tapi jujur saya mau berkata bahwa seperti yang tadi disampaikan oleh Rio tadi, bahwa memang hal ini tidak mudah, tidak semua orang bisa meraihnya. Saya berterima kasih kalau dalam pengamatan tadi Pak Rio bahwa saya dikategorikan bisa memenuhi hal-hal ini. Ya, kalau saya ditanya bagaimana, tadi apa yang ditanyakan Pak Rio tadi? Bagaimana cara Bapak mengatur agar ketiga hal ini harmoni? Iya, jadi yang pertama tentunya memang landasan yang paling utama adalah sungguh-sungguh mengenal, percaya dan mengandalkan Tuhan. Itu benar-benar hal yang saya alami. Jadi yang pertama memang saya betul-betul percaya kepada Kristus. Saya betul-betul mengandalkan Dia, dan saya bersandar penuh kepada Dia. Jadi di dalam membangun keluarga, di dalam merintis usaha, dan juga ambil bagian dalam pelayanan, jujur saya katakan bahwa ini tidak mudah, karena semuanya membutuhkan kesungguhan, keseriusan, perhatian dari dalam kehidupan seseorang. Kalau itu di dalam kaitan dengan saya betul-betul selalu menempatkan prioritas, ya. Mana yang pada saat itu betul-betul sangat memerlukan saya. Jadi misalnya dalam hal membangun usaha, merintis usaha itu membutuhkan konsentrasi, membutuhkan perjuangan, pengorbanan, dan awal-awalnya saya harus konsen di sana, ya. Bagaimana mengatur segala sesuatu, ya, bagaimana pemasaran dan sebagainya. Jadi saya konsen di sana. Tapi juga ketika pelayanan yang saya maksud di sini di Jemaat GKI Palu, di mana saya ikut dalam perintisan yang awalnya dari kecil tapi kemudian diberkati Tuhan bertumbuh, dan dalam pertumbuhan itu membutuhkan perhatian yang lebih. Saya dibutuhkan di sana, dan saya pun harus mengatur waktu. Ketika saya melihat bahwa pelayanan itu betul-betul membutuhkan saya memberi waktu saya kepadanya, memberi waktu saya untuk itu. Tapi dalam hal ini semuanya adalah komunikasi. Segala sesuatu harus dikomunikasikan dengan baik, ya.
Karena kalau tidak memang bisa bermasalah. Sedikit pengalaman bahwa saat-saat saya sibuk dalam pelayanan, awal-awal belum terlalu banyak orang yang ambil bagian dalam pelayanan, sehingga saya lebih banyak waktu harus memberi, dan saya kadang kalah tinggal lama ya di gereja, sehingga waktu pulang istri saya dalam kondisi yang mungkin sedikit kecewa. Banyak orang mencari saya tapi saya tidak ada, dan dia berkata, kenapa tidak tinggal di gereja saja? Wah, ini sebetulnya merepotkan, tetapi kembali ya, ketika berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan yang menolong. Sebab itu di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi hati saya yang benar-benar mau melayani Tuhan, ya, saya serahkan itu, dan saya percaya bahwa Allah tidak akan tinggal diam. Justru Allah yang menolong. Bahkan kalau saya mau katakan sampai hari ini, saya sudah tidak terjun langsung di perusahaan, ya. Kenapa itu bisa terjadi? Itu juga oleh karena Allah yang mengatur. Istri, anak-anak bisa memahami bagaimana saya terlibat di pelayanan. Mereka mau menggantikan saya di sana, dan mereka rela saya tidak ada di sana. Tapi perusahaan bisa terus berjalan sampai hari ini. Ya, jadi sekali lagi menempatkan prioritas. Prioritas itu tentunya sesuai dengan kondisi. Kalau keluarga membutuhkan lebih, itu harus diutamakan. Kalau pekerjaan membutuhkan lebih, kita utamakan. Demikian juga pelayanan, ya. Kemudian yang kedua, komunikasi harus jalan. Segala sesuatu dikomunikasi dengan baik sehingga bisa dipahami, bisa dimengerti. Jadi secara singkat mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Makasih. Ya, makasih Pak. Ya, jadi berarti kita melihat bahwa menurut sharing Bapak tadi berarti ada dinamika di mana tidak selalu naik, tetapi ada juga down seperti itu. Benar sekali. Iya. Kami juga di kehidupan masa muda kami menghadapi seperti itu Pak. Termasuk dalam masa pandemi ini, kalau kami jauh dari keluarga, kami seringkali rindu dengan keluarga. Tapi pas pandemi kami harus stay at home, ya berarti hari-hari hidup kami terlalu sering berjumpa dengan keluarga, dan ada teman yang sharing, dia malah seakan-akan dalam tanda kutip muak seperti itu. Karena ketemu terus dengan keluarga. Jadi kasih akan anggota keluarga pun jadi kurang. Padahal kami seharusnya jadi berkat di sana. Dalam studi juga ada yang malas-malas, pelayanan pun seperti itu. Kira-kira kiat-kiat dari Bapak untuk kami dalam masa-masa ini, bagi kami dalam usia muda kami, bagaimana untuk memandang ketiga hal ini Pak? Iya. Jadi secara singkat kepada muda-mudi Safe Youth berkaitan dengan apa yang sedang kita percakapkan pada saat ini. Tentunya yang pertama kepada muda-mudi Safe Youth saya mau berkata bahwa milikilah sebuah kerinduan, milikilah sebuah impian untuk benar-benar hidup sukses dalam hal ini. Sukses nantinya di dalam membangun keluarga, sukses di dalam membangun karir atau pekerjaan, tapi juga sukses dalam melayani Tuhan. Rindukan dan mulailah dari sekarang ini. Jadi sebagai muda-mudi, ya, di dalam rumah tangga, dalam keluarga, bersyukur kalau muda-mudi yang ada sekarang memiliki kehidupan keluarga yang harmonis, yang indah, puji Tuhan. Tapi tentunya tidak semuanya seperti itu. Tapi hari ini saya mau berkata, rindukanlah akan sebuah kehidupan rumah tangga yang betul-betul bahagia, yang harmonis, dengan cara memulai dari diri Anda sendiri. Jadi jangan menuntut dari orang tua, ya, menuntut dari papa mama, tapi sebagai anak muda, mulailah dari hidupmu bahwa Anda betul-betul merindukan sebuah keluarga yang betul-betul harmonis, mulai dari diri Anda. Demikian juga berkaitan dengan pekerjaan. Sadarilah bahwa memang setiap manusia, apalagi umat tebusan Allah, harus bekerja dengan penuh tanggung jawab. Latih diri dengan disiplin, ya, sebagai mahasiswa benar-benar, ya, gunakan waktu belajar sungguh-sungguh. Atau ada yang sudah bekerja dengan sungguh-sungguh sekecil apapun pekerjaan yang ada. Lakukan dengan penuh tanggung jawab mulai dari sekarang ini. Tapi juga di dalam mengambil bagian dalam pelayanan, sadar
bahwa itu adalah kehendak Allah dan sebuah keharusan bagi umat Tuhan, anak-anak Tuhan untuk melayani dan beri diri untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kita melakukan hal itu, maka yakinlah Allah yang hidup itu akan menolong sehingga apa yang dirindukan di depan itu bukan mustahil menjadi hal yang benar-benar dialami. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi apapun yang dilakukan sekarang ini, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan pemahaman bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya untuk Tuhan. Dan saya sangat yakin bahwa pemuda-mudi Save Youth GKI Sulsel Jemaat Palu menjadi pribadi-pribadi yang berhasil. Tapi semuanya mulai dari Tuhan, ya. Semuanya mulai dari Tuhan, di dalam Tuhan dan untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Berarti kami perlu bermimpi sukses untuk ketiga hal ini, menyadari bagian ini dan juga betul-betul bergantung sama Tuhan, mulai dari Tuhan. Ya, teman-teman, sekian pemaparan tentang keluarga, pekerjaan dan pelayanan. Kiranya terus menyemangati kita di dalam menjalani kehidupan masa muda kita dan untuk menjelang masa depan kita. Untuk sebagai penutup diminta kesediaan kembali Bapak Guru Injil Martin Magdalene menutup kita dalam doa. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur, bersukacita boleh ada bersama di dalam pelayanan di sore hari, di saat ini. Tuhan Yesus, hamba datang berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk Save Youth GKI Sulsel Jemaat Palu secara khusus. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang menolong supaya apa yang kami percakapkan, kami perbincangkan di saat ini menjadi sesuatu yang berarti berharga dalam kehidupan para muda-mudi. Tuhan Engkau yang menolong agar mereka sungguh-sungguh sebagai tulang punggung gereja. Mereka Tuhan pakai untuk menjadi pribadi-pribadi yang berhasil, yang sukses. Nantinya mereka boleh membangun rumah tangga Kristen yang harmonis. Demikian juga mereka boleh berkarya, mereka membangun usaha pekerjaan yang boleh memberkati banyak orang. Tetapi juga mereka menjadi pribadi-pribadi yang setia melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya teman-teman Save Youth, baik sebelum kita datang di dalam doa syafaat, saya mengajak kita bersama-sama memuji Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam kehidupan kita adalah kehidupan yang selalu bergantung hanya pada anugerah dan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Sekali lagi ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau
di dalam doa. Setiap kami yang hadir pada malam hari ini ya Tuhan, dimanapun kami berada, sungguh tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur kepada Tuhan. Malah itu justru yang kami temukan terlalu banyak alasan untuk kami boleh bersyukur, memuji kebesaran, keagungan nama Tuhan. Hidup yang Kau berikan, pemeliharaan yang Kau nyatakan, bahkan anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, yang kami sadari persis itu bukan karena kelayakan kami, bukan karena kebaikan kami, tapi semua karena anugerah Tuhan. Demikian juga kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang sulit, kami masih bisa ada. Itu semua juga karena anugerah daripada Tuhan. Tak terkecuali ketika kami masih diberi waktu berinteraksi dengan Tuhan, datang memuji menyembah Engkau, datang berinteraksi dengan firman-Mu, dan saatnya kami juga datang berkomunikasi dengan Tuhan. Kami percaya ini juga karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa dalam surga. Tuhan, kami datang mau bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan boleh menyertai setiap kami Tuhan di dalam kondisi yang sangat sulit dengan COVID-19 yang melanda dunia, melanda Indonesia, tak terkecuali kota di mana kami tinggal. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan terus menyertai setiap kami. Penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur. Dan saat ini Tuhan, kami datang bersyafaat, menaikkan doa-doa permohonan kami kepada Tuhan. Bapa, saat ini kami datang membawa rekan-rekan kami yang tergabung di dalam persekutuan Save Youth Tuhan. Engkau tahu persis apa yang sedang menjadi pergumulan kami. Lebih daripada kami tahu apa yang sedang melanda kehidupan setiap kami. Kami bawa itu datang kepada Engkau karena Engkau adalah Tuhan yang berkata, mari kepadaku yang kamu letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah yang membawa kami memberanikan diri, membawa setiap pergumulan, persoalan kami. Apakah itu dalam masa studi kami, Tuhan tolong. Apakah itu di dalam masalah relasi kami dengan sesama kami. Apakah itu dalam satu pergumulan pribadi kami yang kami sulit untuk tarakan. Ataupun pergumulan masa depan kami taruh sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tak terkecuali kami juga berdoa untuk orang tua kami masing-masing. Orang tua dari rekan-rekan kami, Save Youth, Tuhan berkati mereka semua dimanapun mereka berada. Mungkin mereka sedang bergumul dengan pekerjaan. Oleh karena situasi, kondisi yang sulit, dampak daripada COVID ini mungkin memporak-porandakan keadaan bisnis, usaha, pekerjaan mereka. Mari Tuhan tolong supaya mereka tetap boleh melihat anugerah dan pertolongan Tuhan nyata di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Rekan-rekan yang sedang membuat skripsi, masa penyusunan Tuhan juga memberkati, karuniakan hikmat marifat dari Tuhan. Dan mereka yang sedang bergumul untuk pekerjaan, Tuhan juga berkati senantiasa. Terima kasih Bapa. Tak terkecuali kami berdoa terus untuk persekutuan Save Youth ini Tuhan. Kerinduan kami sekalipun hanya melewati virtual Tuhan. Kerinduan kami, kehidupan iman kami tetap terpelihara. Memang dalam situasi seperti ini, begitu banyak tantangan, begitu banyak godaan yang membuat kami terkadang tidak ada kerinduan untuk datang beribadah. Tapi ingatkan kami Tuhan, kalau kami masih bisa hidup di tengah-tengah pandemik ini, anugerah Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menghargai setiap anugerah-Mu, untuk lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Bapa, kami juga terus berdoa untuk gereja kami. Kami bersyukur Tuhan, melalui pelayanan gereja ini, kami boleh tetap terpelihara kehidupan iman kami. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan, para majelis, para pengurus komisi. Biarlah terus di dalam kondisi seperti ini bagaimana tetap melakukan pelayanan dan bagaimana seluruh anggota kami tetap terpelihara dalam kehidupan iman rohani mereka. Tuhan juga memberkati. Dan kami juga tetap menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tengah-tengah situasi menghadapi pandemik ini, karuniakan selalu hikmat kepada Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan mereka yang langsung menangani kondisi atau COVID ini. Tuhan berkati. Secara khusus kami berdoa bagi mereka yang ada di garda terdepan, yang terus berhadapan dengan
masalah ini. Tuhan karuniakan kepada mereka kekuatan, juga kesehatan hati yang melayani. Para dokter, para perawat, juga para relawan-relawan yang ada. Tuhan pimpin. Terima kasih. Tak terkecuali kota di mana kami tinggal, Palu. Tuhan berkati kerinduan kami pada waktunya wabah COVID-19 ini boleh hilang dari muka bumi ini Tuhan. Itu menjadi doa seruan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Tuhan, sekali lagi kami datang kepada Engkau. Dan kami percaya Engkau yang sudah mendengar setiap seru doa kami. Dan biarlah Tuhan, di dalam waktu dan kedaulatan Tuhan, Engkau selalu akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa sembahyang kami. Rekan-rekan Save Youthers, kita akan menutup ibadah kita. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Dengan berdiri kita nyanyikan pujian ini sebelum kita menerima berkat Tuhan. Terima kasih, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Save Youthers, dimanapun kita berada, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih sempurna, kasih yang tidak pernah berubah, kasih daripada Allah Bapa kita. Dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kasih Allah Tritunggal ini terus menyertai, memimpin, menuntun kita dalam segala keadaan, situasi, kondisi apapun. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai berjumpa di dalam ibadah kita selanjutnya. Tuhan memberkati. Selamat malam.